Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indasari dengan NIM 2105520014. Saya berasal dari kelas A1 Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kubang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen risiko kredit guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan ancaman atau risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan tujuan organisasi. Manajemen risiko memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko. Proses ini melibatkan pengenalan semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko yaitu sering dilakukan dengan menggunakan matriks risiko yang mengkategorikan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan frekuensinya. Kemudian yang ketiga ada pengendalian risiko, yaitu strategi pengendalian risiko dapat mencakup yang pertama ada menghindari risiko, yaitu mengubah dan rencana untuk menghindari risiko. Yang kedua ada mengurangi risiko, yaitu untuk mengambil tindakan untuk mengurangi dan kemungkinan atau dampak risiko. Kemudian ada mentransfer risiko, yaitu mengalihkan risiko ke pihak ketiga seperti melalui asuransi. Kemudian ada menerima risiko, yaitu menerima risiko dan mempersiapkan langkah untuk mitigasi jika risiko tersebut terjadi. Kemudian yang keempat ada pemantauan dan evaluasi, yaitu pemantauan juga membantu dalam mendeteksi perubahan dalam risiko atau lingkungan yang dapat mempengaruhi risiko yang ada. Yang kelima ada komunikasi dan konsultasi. Sepanjang proses manajemen risiko, penting untuk berkomunikasi dengan pemangkuan kepentingan dan terkait melakukan konsultasi untuk memastikan bahwa semua pihak yang memahami risiko dan strategi yang diambil untuk mengelolanya. Kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan adalah fasilitas keuangan yang disediakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, di mana peminjam berjanji untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang disepakati dengan bunga atau imbalan lainnya. Beberapa jenis kredit yang umum diberikan yaitu meliputi yang pertama ada pinjaman pribadi. Nah, pinjaman pribadi yaitu kredit untuk keperluan individu seperti konsumsi atau pendidik. Kedua, kredit usaha. Kredit untuk modal kerja atau investasi bagi usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, hipotek, yaitu kredit yang digunakan untuk membeli properti di mana properti tersebut menjadi jaminan. Yang keempat ada kredit konsumsi. Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi seperti pembelian kendaraan atau barang elektronik. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis, perusahaan yang beroperasi sebagai lembaga keuangan. Pada sebagian besar, lembaga keuangan yaitu pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain dari penyaluran kredit, lembaga keuangan juga menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen, yaitu keuangan seperti surat berharga, ekspektasi, transaksi antar bank, transaksi kredit, perdagangan,
transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit adalah ukuran kemampuan untuk pinjaman dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, ini merupakan indikator penting dalam penilaian risiko kredit dan kesehatan portofolio kredit suatu lembaga keuangan. Kolektibilitas kredit biasanya dikategorikan berdasarkan kualitas pembayaran yang mencerminkan seberapa baik peminjam memenuhi kewajibannya. Nah, kategori kolektibilitas kredit yaitu ada lancar. Lancar adalah kredit dengan pembayaran yang dilakukan dengan tepat waktu atau sesuai jadwalnya. Terus ada dalam perhatian khusus, yaitu kredit dengan pembayaran terlambat antara 1 hingga 90 hari. Kemudian ada kurang lancar adalah kredit dengan pembayaran terlambat hingga pada hari ke-91 atau 180 hari. Yang keempat ada diragukan, yaitu kredit dengan pembayaran terlambat antara 180 hari hingga 360 hari. Kemudian ada kredit macet adalah kredit dengan pembayaran terlambat atau lebih dari 360 hari. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas kredit. Yang pertama ada kualitas kredit peminjam, yaitu kemampuan dan keinginan peminjam untuk membayar kembali saat meminjam dan mempengaruhi kolektibilitas kredit. Terus yang kedua ada kondisi ekonomi. Nah, yaitu situasi ekonomi secara keseluruhan dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. Yang ketiga ada jenis kredit, yaitu berbagai jenis kredit memiliki risiko kolektibilitas yang berbeda. Kemudian yang keempat ada kebijakan kredit, yaitu kebijakan pemberian kredit yang ketat dan pemantauan yang sangat efektif dapat membantu meningkatkan kolektibilitas kredit. Yang kelima ada pengelolaan pinjaman, yaitu proses penagihan yang efektif dan komunikasi yang baik dengan meminjam dapat meningkatkan kemungkinan pembayaran tepat waktu. Nah, kemudian ada langkah-langkah untuk meningkatkan kolektibilitas kredit, yaitu ada peningkatkan penilaian kredit. Langkah-langkah untuk meningkatkan kolektibilitas kredit. Yang pertama ada penilaian kredit yang ketat, yaitu penyaringan peminjam dengan potensial dengan analisis kredit yang mendalam untuk memastikan mereka memiliki kapasitas untuk membayar kembali. Yang kedua ada monitoring rutin, yaitu memantau kinerja pinjaman secara terus-menerus untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Yang ketiga ada komunikasi efektif, yaitu menjaga komunikasi terbuka dengan peminjam untuk memahami situasi mereka dan menawarkan solusi sebelum masalah pembayaran menjadi lebih serius. Kemudian yang keempat ada restrukturisasi pinjaman, yaitu untuk menawarkan restrukturisasi pinjaman kepada peminjam yang mengalami kesulitan keuangan untuk membantu mereka memenuhi kewajiban. Yang kelima ada penggunaan teknologi, yaitu untuk memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi proses penagihan dan memantau kinerja kredit secara real time. Risiko keuangan. Risiko keuangan adalah potensi kerugian yang dialami oleh organisasi akibat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangannya. Risiko ini bisa timbul dari perubahan kondisi pasar, ketidakpastian ekonomi, dan berbagai fakta internal maupun eksternal. Berikut adalah jenis-jenis risiko keuangan,
yang sering dihadapi oleh organisasi. Yang pertama ada risiko likuiditas, yaitu risiko yang timbul dari ketidakpastian maupun organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, risiko pasar, yaitu risiko yang timbul dari fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi aset dan liabilitas. Yang ketiga ada risiko suku bunga, yaitu risiko yang timbul dari perubahan tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi pinjaman dan nilai investasi. Kemudian yang keempat ada risiko valuta asing. Risiko yang timbul dari fluktuasi dan untuk mata uang asing yang dapat mempengaruhi nilai transaksi lintas negara. Kemudian yang kelima ada risiko kredit. Risiko kredit yaitu risiko yang mempengaruhi yang mungkin terjadi karena kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Nah, adapun yaitu strategi untuk menjaga risiko keuangan. Ada diverifikasi, yaitu menyebarkan investasi atau portofolio kepada untuk mengurangi risiko konsentrasi. Kemudian ada hedging, yaitu untuk menggunakan instrumen keuangan seperti derivatif untuk melindungi mata uang dari fluktuasi pasar. Kemudian ada cadangan modal, yaitu memastikan ada cadangan modal yang cukup untuk menyerap kerugian yang mungkin akan timbul. Yang keempat ada pemantauan dan pelaporan, yaitu untuk melakukan pemantauan risiko secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian ada kebijakan risiko yang jelas, yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan risiko yang sangat jelas dan konsisten di seluruh organisasi. Risiko hukum. Risiko hukum adalah potensi kerugian yang dihadapi oleh organisasi sebagai akibat dari litigasi, tindakan hukum, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Risiko ini dapat timbul dari berbagai sumber seperti perjanjian kontrak, regulasi pemerintah, tanggung jawab produk, dan hak kepada kelayakan intelektual. Kemudian ada jenis-jenis risiko hukum, yaitu ada litigasi, kemudian ada ketidakpatuhan regulasi, kemudian ada kesalahan kontraktual, kemudian ada tanggung jawab produk, ada hak kekayaan intelektual. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi risiko hukum. Yang pertama ada kompleksitas regulasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi risiko hukum, yaitu kompleksitas regulasi. Semakin kompleks dan semakin beragam, maka regulasi yang berlaku akan semakin besar kemungkinan terjadinya dalam sebuah risiko hukum, yaitu ada volume dan kompleksitas kontrak. Semakin banyak dan semakin rumit kontrak yang dibuat akan semakin besar kemungkinan yang terjadi dalam sebuah pelanggaran atau sengketa kontraktual. Kemudian ada kepatuhan internal. Tingkat kepatuhan internal itu terdapat dari kebijakan dan prosedur internal yang dapat mempengaruhi sebuah kemampuan organisasi untuk mematuhi peraturan dalam eksternal. Kemudian ada lingkungan operasional. Nah, lingkungan operasional yaitu industri dan wilayah suatu geografis, sebuah tempat organisasi
yang beroperasi dalam memiliki regulasi dan risiko hukum yang sangat berbeda. Kemudian ada strategi mitigasi risiko dalam sebuah hukum, yaitu untuk penilaian risiko hukum, kepatuhan regulasi, manajemen kontrak, asuransi hukum, pengelolaan hak dan kekayaan intelektual, dan penanganan tanggung jawab produk untuk komunikasi dan dokumentasi. Risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang berasal dari persepsi negatif terhadap sebuah perusahaan. Nah, risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai sebuah perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi sebuah perusahaan yang kurang efektif. Nah, risiko reputasi ini terjadi akibat kejadian-kejadian yang merugikan reputasi kemudian perusahaan. Misalnya itu pemberitaan negatif dihentikan kepada media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan terhadap nasabah atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan risiko reputasi. Reputasi dibentuk dari berbagai atribut, yaitu yang pertama ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah sebuah komitmen untuk perusahaan yang berperan sebagai dalam meningkatkan sebuah kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang di luar maupun dalam kepentingan bisnis dan keuntungan finansial. Kemudian manfaatnya yaitu ada reputasi, yaitu untuk meningkatkan citra dan reputasi serta perusahaan. Kemudian kepuasan karyawan. Karyawan yaitu untuk meningkatkan kepuasan dan keterlibatan dalam karyawannya. Kemudian ada kepercayaan konsumen, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggannya. Kemudian yang kedua ada daya tarik emosional. Daya tarik emosional adalah kemampuan sebuah merek atau produk untuk membangun hubungan kepada emosionalnya yang sangat kuat dengan konsumen. Kemudian faktor yang melibatkan atau yang mempengaruhi yaitu ada brand storytelling, yaitu untuk membangun citra merek terhadap dan menginspirasi dan relevan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi yaitu brand storytelling, yaitu untuk membangun cerita merek yang menginspirasi dan relevan. Kemudian ada pengalaman pelanggan, yaitu menyediakan pengalaman pelanggan yang positif dan sangat berkesan. Kemudian nilai-nilai merek. Merek yang berbagai nilai-nilai yang sangat konsumen. Kemudian ada manfaat. Yang pertama ada loyalitas pelanggan, yaitu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian yang kedua ada pembedaan kompetitif, yaitu untuk membantu merek agar lebih menonjol di pasar yang kompetitif. Ketiga ada word of mouth, yaitu untuk mendorong rekomendasi dari mulut ke mulut. Kemudian yang ketiga ada kinerja finansial. Nah, kinerja finansial yaitu adalah ukuran atau kesehatan keuangan dan profitabilitas perusahaan yang dilihat dari berbagai indikator keuangan seperti
seperti pendapatan laba bersih, arus kas, dan rasio. Kemudian ada manfaat yaitu atau indikator utamanya itu pendapatan. Nah, pendapatan adalah total uang yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan. Kemudian laba bersih, yaitu keuntungan yang diperoleh setelah mengurangi semua biaya dan pengeluaran. Kemudian ada rasio keuangan, yaitu rasio seperti ROI atau ROE dan rasio utang untuk menanu ekuitas. Nah, kemudian ada manfaat yaitu untuk keberlanjutan bisnis. Keberlanjutan bisnis yaitu agar menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Ada daya tarik investasi yaitu meningkatkan daya tarik berbagai investor. Kemudian ada kemampuan ekspansi yaitu memberi kemampuan untuk berekspansi dan konrinovasi. Kemudian ada arus kas yaitu aliran uang masuk atau keluar dari operasi bisnis. Kemudian ada produk dan pelayanan. Produk yaitu adalah pelayanan merujuk pada sebuah barang atau 4. Produk dan pelayanan. Produk dan pelayanan adalah merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen serta kualitas dan nilai tambah yang mereka berikan. Kemudian elemen penting yaitu kualitas produk, keandalan, daya tahan, dan performa produk. Inovasi yaitu pengembangan produk baru dan meningkatkan fitur. Kemudian layanan pelanggan yaitu dukungan dan layanan yang diberikan kepada pelanggan sebelum atau selama dan setelah pembelian. Kemudian ada manfaatnya yaitu kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Reputasi merek yaitu memperkuat reputasi dan citra merek untuk keunggulan kompetitif yaitu menjadi perbedaan di pasar yang kompetitif. Kelima ada visi dan kepemimpinan adalah gambaran jangka panjang yang mengenai tujuan dan aspirasi perusahaan. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan manajemen untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan dalam mencapai sebuah tujuan tersebut. Ada juga komponen utama yaitu visi yang jelas, gambaran masa depan yang jelas dan imperatif. Kemudian ada strategi yang efektif yaitu rencana aksi yang terstruktur untuk mencapai sebuah misi. Kemudian ada kepemimpinan yang kawal yaitu pemimpin yang mampu memotivasi, menginspirasi, dan memandu tim. Ada juga manfaatnya yaitu untuk arah dan fokus yaitu memberikan bagi organisasi. Kemudian ada motivasi karyawan yaitu untuk komitmen karyawan. Kemudian ada kesuksesan jangka panjang yaitu menjamin keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang. 6. Lingkungan tempat kerja. Lingkungan tempat kerja adalah kondisi fisik, sosial, dan budaya di tempat kerja yang mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Aspek penting yaitu ada kondisi fisik, adalah kenyamanan, kebersihan, dan keselamatan tempat kerja. Kemudian ada budaya kerja yaitu nilai-nilai norma dan etika yang berlaku di tempat kerja, keseimbangan kerja dan kehidupan yaitu untuk mendukung keseimbangan antara pekerja dan kehidupan karyawan pribadi. Ada juga manfaatnya yaitu untuk produktivitas karyawan adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan dalam kepuasan dan retensi. Karyawan adalah meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Perusahaan
yaitu untuk meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang baik. Manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko kredit yang timbul dari ketidakmampuan untuk pinjaman untuk menentukan kewajiban pembayaran mereka. Risiko kredit adalah meningkatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemberi pinjaman, sehingga pengelola risiko ini sangat penting. Yang pertama ada identifikasi risiko kredit, yaitu penilaian profil peminjam dan penilaian industri dan ekonomi. Kemudian yang kedua ada penilaian risiko kredit, yaitu untuk menentukan kemungkinan default, menilai potensi kerugian. Yang ketiga ada pengendalian risiko kredit adalah penetapan batas kredit, diverifikasi, portofolio, jaminan, dan agunan. Keempat ada pemantauan dan evaluasi risiko kredit adalah pemantauan perkara dan pelaporan risiko. 5. Mitigasi risiko yaitu asuransi kredit dan restrukturisasi kredit. Jenis kredit. Kredit berasal dari kata credere atau creditum yang berarti kepercayaan. Firdaus dan Arianti atau 2004 membagi penggolongan kredit sebagai berikut. 1. Menurut tujuan penggunaannya. A. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. B. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun kepemilikan. Nomor 2 yaitu menurut jangka waktunya. A. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Biasanya kredit ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja. B. Kredit jangka menengah, yaitu kredit dengan jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Misalnya pembelian mesin ringan. C. Kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya kredit pemilikan rumah atau membeli barang. Kemudian yang ketiga atau berdasarkan jaminannya. A. Kredit tidak memakai jaminan, yaitu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaannya saja. B. Kredit yang jaminannya baik dengan jaminan kebendaan yang berwujud maupun jaminan tidak berwujud. Tujuan manajemen risiko kredit. Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dan lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Secara umum, exposure risiko kredit merupakan salah satu exposure risiko utama di lembaga keuangan di Indonesia, sehingga kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan sangat penting. Berikut adalah tujuan-tujuan risiko secara rinci. 1. Meningkatkan kerugian finansial penjelasan, yaitu mencegah atau mengurangi kerugian yang timbul dan gagal bayar oleh peminjam, menjaga profitabilitas dan menjaga stabilitas keuangan organisasi dengan mengurangi exposure terhadap risiko kredit. Meningkatkan kualitas portofolio kredit, yaitu
memastikan bahwa portofolio kredit terdiri dari pinjaman yang berkualitas dan berisiko rendah. Mengolah komposisi portofolio kredit untuk menghindari konsentrasi risiko pada sektor atau wilayah tertentu, memenuhi kepatuhan regulasi adalah untuk memastikan bahwa praktik pemberian kredit dan manajemen risiko kredit sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian untuk menghindari denda, sanksi, dan tindakan hukum dari otorisasi regulasi. Menjaga reputasi dan kredibilitas, yaitu melihara reputasi dan kepercayaan dari pemangku kepentingan termasuk pelanggan, investor, dan regulator. Menghindari dampak negatif pada citra perusahaan akibat kredit macet atau praktik manajemen risiko yang buruk adalah meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan kredit macet dan pemulihan pinjaman. Meningkatkan efisiensi dalam proses penilaian, pemberian, dan pemantauan kredit, mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis adalah memastikan bahwa manajemen risiko kredit yang efektif dapat mendukung pertumbuhan portofolio kredit yang sehat. Kemudian memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengambil peluang bisnis baru dengan resiko yang terukur. Kemudian mengoptimalkan penggunaan modal adalah mengelola risiko kredit untuk memaksimalkan pengambilan atas modal yang diinvestasikan dan menyeimbangkannya antara risiko dan pengembalian dalam portofolio kredit. Macam-macam risiko kredit. Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan risiko paling fundamental pada operasional lembaga keuangan. Risiko kredit meliputi risiko konsentrasi kredit, risiko akibat kegagalan pihak lawan, risiko akibat kegagalan settlement, dan risiko kredit akibat country risk. Risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat konsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam keberlangsungannya dalam usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Risiko akibat kegagalan pihak lawan. Risiko akibat kegagalan pihak lawan merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dan memenuhi kewajibannya, dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Risiko ini timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama ada transaksi ini dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Kedua, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu. Ketiga, transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan. Keempat, karakteristik risiko bilateral yaitu dalam nilai wajar kontrak bernilai positif, maka lembaga keuangan terekspos risk kredit dari pihak lawan. Sedangkan dalam hal nilai wajar kontrak bernilai negatif, maka pihak lawan terekspos risiko kredit dari lembaga keuangan. Risiko akibat kegagalan statement. Risiko akibat kegagalan statement adalah
resiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dan transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan. Country risk adalah resiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar, dan/atau devaluasi nilai tukar. Beberapa jenis risiko yang termasuk country risk adalah 1. Sovereign risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya. 2. Transfer risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pihak asing yang di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu. Ketiga, macroeconomic risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya. Penerapan manajemen risiko kredit. Penerapan manajemen risiko kredit di sebuah perusahaan setidaknya mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. 2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. 3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. 4. Sistem pengendalian intern. Penerapan manajemen risiko kredit. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris. 1. Kewenangan dan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dapat dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana, termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak yang terkait. Kecakupan sumber daya manusia untuk risiko kredit. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup, disertai kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Organisasi manajemen risiko kredit adalah dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit. Terdapat beberapa unit terkait berikut. 1. Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit. 2. Unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit yang bermasalah. 3. Unit manajemen risiko, khususnya yang menilai dan memantau risiko kredit. Penerapan manajemen risiko kredit. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit. Strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko kredit harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki exposure risiko kredit yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, wilayah geografis, mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko perusahaan. Harus menetapkan limit risiko kredit sesuai dengan tingkat
risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan agar baik penyerapan exposure risiko yang timbul. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam kebijakan risiko kredit perlu ditetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan kredit yang sehat, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian risiko konsentrasi kredit. Lembaga keuangan harus memiliki prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan kredit, termasuk perubahan, pembaruan, dan kredit kembali. Kebijakan kredit harus memuat informasi yang dapat dibutuhkan dalam pemberian kredit yang sehat, antara lain meliputi 1. Tujuan kredit dan sumber pembayaran. 2. Profil risiko debitur dan mitigasinya. 3. Kemampuan debitur untuk membayar kembali. 4. Kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur, serta posisi debit dalam industri tertentu. 5. Persyaratan kredit yang diajukan. Pengembangan sistem administrasi kredit meliputi yang pertama, efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit. Kedua, akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen. Ketiga, pemisahan fungsi atau tugas secara memadai. Keempat, kelayakan pengendalian seluruh prosedur back office. 5. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku. Limit. Lembaga keuangan harus menetapkan limit kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk debitur individual maupun kelompok. Lembaga keuangan perlu menerapkan toleransi risiko untuk risiko kredit. Limit untuk risiko kredit digunakan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal. Penerapan manajemen risiko kredit. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko kredit adalah sistem untuk melakukan identifikasi risiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio kredit. Dalam melakukan identifikasi risiko kredit, baik secara individual maupun portofolio, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit dan waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian exposure risiko kredit dalam kondisi tertekan. Analisis kredit. Pada banyak kasus, analisis kredit account office yang terlalu dangkal dan terburu-buru sering menjadi penyebab kredit macet. Oleh karena itu, analisis kredit harus dilakukan semaksimal dan seefektif mungkin. Berikut beberapa analisis yang bisa dipakai dalam praktik. 1. Pendekatan 5C atau karakter, menilai moral, watak, atau sifat-sifat positif kooperatif, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Kapasitas, menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Modal, menilai besar modal yang dimiliki. Kondisi, menilai kondisi ekonomi. Jaminan, menilai ketersediaan agunan. Kedua, analisis generik memberikan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan persetujuan kredit, antara lain A. Tujuan kredit dan sumber pembayaran. B.
Profil risiko debitur terdiri atas kinerja historis industri di mana debitur menjalankan usaha. C. Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi. D. Analisis pemasaran dan aspek teknis dasar menentukan asumsi proyeksi keuangan. E. Analisis keuangan, termasuk analisis rasio dan analisis kemampuan untuk membayar berdasarkan proyeksi arus kas. F. Aspek legal dan agunan untuk menentukan persyaratan kredit. Analisis kinerja keuangan historis. A. Analisis rasio keuangan. B. Analisis vertikal. C. Analisis horizontal. Pengukuran risiko kredit. Sistem pengukuran risiko kredit harus mempertimbangkan 1. Karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos risiko kredit. 2. Kondisi keuangan debitur pihak lawan transaksi serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti tingkat bunga. 3. Jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar. 4. Jaminan, agunan, dan atau garansi. 5. Potensi terjadinya gagal bayar. 6. Kemampuan lembaga keuangan untuk menyerahkan potensi kegagalan. Pendekatan terstandarisasi peringkat kredit ditempatkan oleh lembaga pemerintah eksternal yang diakui oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan. Bank dapat menggunakan peningkat yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dimaksud untuk menetapkan bobot risiko untuk tujuan kecakupan modal. Penggunaan teknik mitigasi risiko kredit atau MRK. Agunan pendekatan sederhana digunakan untuk exposure aset dalam neraca serta kewajiban komitmen dan kontingensi dalam rekening administratif. Namun tidak termasuk 1. Posisi trading book yang telah dihitung dalam ATM untuk risiko pasar. 2. Penyertaan yang telah dihitung sebagai faktor pengurangan modal. 3. Tagihan yang akan diperhitungkan dalam exposure yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan lawan. 4. Tagihan yang timbul dalam transaksi yang mengalami kegagalan penyerahan. Kas pendekatan komprehensif digunakan untuk exposure yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan. Agunan yang diakui oleh teknik MRK agunan, baik pendekatan sederhana maupun komprehensif adalah 1. Uang tunai yang disimpan di bank penyediaan dana. 2. Giro tabungan atau deposit yang diterbitkan bank penyediaan dana. 3. Emas yang disimpan di bank penyediaan dana. 4. Surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. 5. Surat berharga syariah negara atau SBSN. 6. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. 7. Surat berharga oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Penerapan manajemen risiko kredit. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pendekatan internal rating based atau IRB, lembaga keuangan yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal harus melakukan update data secara berkala. Alat pengukuran harus dapat mengukur exposure risiko inherent yang dapat dihitung, antara lain komposisi portofolio aset yang meliputi jenis dan fitur exposure, tingkat konsentrasi, dan kualitas penyediaan dana yang meliputi tingkat aset bermasalah dan aset yang diambil alih lembaga keuangan yang mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal
dalam pengelolaan risiko kredit harus menyesuaikan sistem tersebut dengan parameter internal rating base. Terdapat beberapa komponen yang dipakai dalam pendekatan IRB, yaitu 1. Probability of default atau PD. Besarnya kemungkinan debitur mengalami ketidakmampuan dalam mengembalikan kewajiban baik pokok maupun bunga pinjaman. 2. Loss given default atau LGD adalah estimasi potensi kerugian jika terjadi one prestasi. 3. Exposure at default atau EAD, estimasi besarnya exposure kredit pada saat terjadi one prestasi. 4. Effective maturity atau M, sisa jangka waktu kredit. Komponen ini hanya didapatkan untuk tagihan kepada pemerintah, koperasi, dan bank. Pengukuran risiko kredit. Dengan kegagalan pihak lawan untuk mengukur risiko kredit terkait dengan kegagalan pihak lawan seperti transaksi derivatif over the counter, bank harus menggunakan nilai pasar yang dilakukan secara berkala. Pengukuran risiko kredit ini harus mencakup pemantauan secara harian dan pemantauan penggunaan lini kredit. Lini hari, lembaga keuangan harus mengukur exposure terkini secara kotor maupun bersih terhadap agunan yang dimiliki dengan cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, atau misalnya over the counter derivative margin lending. Salah satu unsur dari sistem pemantauan limit yang kuat yaitu dengan pengukuran dan pemantauan exposure tertinggi atau potensial. Fitur exposure tertinggi atau potensial pada tingkat kepercayaan yang dipilih oleh lembaga keuangan baik pada tingkat portofolio maupun counterparty. Pemantauan risiko kredit. Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi aset bermasalah atau transaksi lain untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian yang lebih, termasuk tindakan penyelamatan serta membentuk cadangan yang cukup. Sistem pemantauan kredit yang efektif akan memungkinkan untuk 1. Memahami exposure risiko kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi kredit. 2. Memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan. 3. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh perjanjian kredit atau kontrak transaksi lainnya. 4. Menilai kecakupan agunan secara berkala dibandingkan dengan kewajiban debitur atau transaksi pihak lawan. 5. Mengidentifikasi permasalahan secara tepat. 6. Menangani dengan cepat kredit bermasalah. 7. Mengidentifikasi tingkat risiko kredit secara keseluruhan maupun per jenis aset tertentu. 8. Memantau kepatuhan terhadap limit dan ketentuan lainnya terkait penyediaan dana. 9. Pengecualian yang diambil terhadap penyediaan dana tertentu. Pengendalian risiko kredit. Dalam rangka pengendalian risiko kredit, harus dapat dipastikan bahwa satuan kerja pengkreditan dan satuan kerja lainnya yang melakukan transaksi yang terekspos risiko kredit berfungsi secara memadai dan exposure risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian. Agunan. Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau benda tidak berwujud yang diserahkan debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemberi agunan kepada lembaga keuangan sebagai second way out
guna menjamin pelunasan kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang disepakati dalam akad atau adendumnya. Untuk mitigasi, perlu dipertimbangkan secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, kecukupannya agunan, asuransi agunan, dan pengikatan agunan. Kriteria agunan yang dapat diserahkan adalah 1. Marketable. 2. Mempunyai nilai ekonomis. 3. Aman secara yuridis. 4. Pengawasan arus kas. Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di lembaga keuangan, sehingga kredit yang memburuk dapat dideteksi lembaga keuangannya. 5. Manajemen pemulihan. Banyak pakar menyatakan bahwa pengelolaan kredit macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, lembaga keuangan banyak yang membentuk bagian khusus untuk menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. 6. Asuransi. Salah satu alat mitigasi risiko kredit yang bisa dipakai adalah asuransi, baik dari sisi asuransi kreditnya, dari sisi jiwa yang menerima kredit, atau dari sisi objek agungan dari penerimaan kredit. Penjelasan lebih detail tentang asuransi dapat dibaca pada bab yang membahas tentang asuransi uang, restorasi kredit. Sistem pengendalian intern. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko kredit, perlu diterapkan sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko untuk risiko kredit yang memuat evaluasi proses administrasi kredit, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satu kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit. Audit internal atas proses risiko kredit dilakukan secara periodik, antara lain mencakup identitas apakah kesesuaian aktivitas penyediaan dana telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan. Kualitas kredit individual dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada direksi. Terdapat kelemahan dalam proses manajemen risiko untuk risiko kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan limit. Kesimpulan, manajemen risiko kredit adalah proses yang berkelanjutan dan di mana yang memerlukan penilaian dan pengendalian risiko yang komprehensif dengan mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, memantau, dan memitigasi risiko kredit secara efektif. Organisasi dapat meminimalkan potensi kerugian dan memastikan stabilitas keuangan. Strategi manajemen risiko kredit yang baik juga membantu dalam membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terkontrol. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan motivasi buat teman-teman semua. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Gagal adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kali kamu gagal, kamu mendapatkan berkesempatan untuk belajar, berkembang, dan menuju lebih kuat. Ingatlah, mereka yang sukses adalah mereka yang tidak takut untuk mencoba lagi, bahkan setelah mengalami kegagalan yang berulang kali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.